Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, kita lanjutkan bahasan kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad qutan. Qutan itu kafaf, yaitu pas-pasan. Tidak sampai membutuhkan orang lain tetapi tidak berlebih-lebihan. Tidak sampai membutuhkan orang lain tetapi tidak berlebih-lebihan, ya. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk dirinya, untuk istri-istrinya dan juga untuk anak-anaknya, bahwasanya rezeki yang hendak Allah berikan kepadanya jangan berlebih-lebihan, secukupnya. Karena kalau berlebih-lebihan maka hisabnya semakin panjang, ya. Dan untuk mensyukurinya juga tidak mudah. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, menukil perkataan Ibnu Battal. Ibnu Battal rahimahullah berkata, dalilun ala fadlil kafaf wa akhdhil bulghah minad dunya wa zuhdu fihima fawqa dhalik rakbatan fi tawaffuri na'imil akhirati wa itharan lima yabqa ala ma yafna. Ini dalil tentang keutamaan untuk memiliki harta yang kafaf, yaitu secukupnya, ya, dan mengambil secukupnya dari dunia dan zuhud, ya, terhadap perkara yang lebih dari itu. Hendaknya dia zuhud, jangan berlebih-lebihan. Buat apa? Rakbatan fi tawaffuri na'imil akhirah, agar dia ingin kenikmatannya lebih sempurna di akhirat, agar kenikmatannya lebih sempurna di akhirat. Wa itharan lima yabqa ala ma yafna, dan untuk mendahulukan kenikmatan yang abadi dengan mengalahkan kenikmatan yang fana. Ini subhanallah, siapa yang mau berdoa dengan doanya Nabi seperti ini? Allahumma Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin qutan. Maknanya, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad apa? Pas-pasan. Kalau bahasa kita apa? Pas-pasan. Bukan pas ada, pas mau ada, bukan gitu maksudnya. Maksudnya memang pas-pasan, tidak berlebihan, ngepasi. Untuk kebutuhan primer tidak lebih dari itu. Yang lebih dari itu maka tidak ingin. Karena tadi kata Ibnu Battal, kalau setiap yang tidak kita butuhkan kita ingin, ini akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Sekali lagi, ini bukan dipahami bahwasanya seorang tidak boleh memiliki harta yang lebih, ya. Dia boleh memiliki harta yang lebih dengan syarat tersebut untuk akhiratnya. Sebagaimana sudah disampaikan ketika Nabi SAW menyuruh Amr bin As untuk menjadi panglima perang agar dia mendapatkan ghanimah. Maka Amr bin As berkata, ya Rasulullah, bukan ghanimah aku cari. Kata Rasulullah SAW, ya Amr, ni'ma al-malus salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang halal atau harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang baik pula. Karena jika seorang yang baik memiliki harta yang baik, dia akan gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini juga memperingatkan bagi sebagian kita yang diberi harta yang banyak agar tidak berfoya-foya. Kalau kita ingin menjalani seperti Nabi SAW, seperlunya, yang perlu kita beli, yang tidak perlu enggak usah. Yang tidak perlu kita serahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian seorang ketika mencari harta, orientasi dia adalah apa yang saya dapatkan untuk akhirat saya. Ya, bukan untuk memperkaya diri, memperbanyak rumah, memperbanyak ini, enggak. Ya, karena Nabi tidak demikian. Nabi SAW berdoa ingin harta yang dia dapatkan adalah ngepasi, ya, tidak berlebihan, namun tidak sampai derajat butuh sama orang lain, ya. Jadi Nabi mengajarkan qanaah kepada kita agar kita qanaah dengan apa yang telah Allah berikan, jangan
berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Dan diberikan rezeki yang kafaf, secukupnya saja. Secukupnya saja. Wa qanna Allahu bima atah. Kemudian Allah anugerahkan qanaah atas rezeki yang cukup tadi yang Allah berikan. Ya. Maka kapan kita ada kelebihan uang, kalau bisa kita memang niatkan untuk apa? Untuk akhirat. Kebutuhan kita jangan sampai kurang, artinya kebutuhan anak, istri, jangan sampai kita ngemis sama orang. Tapi kalau kapan ada lebih, maka segera kita niatkan untuk akhirat kita, karena kehidupan dunia hanyalah sementara. Ya. Oleh karena jangan biasakan keluarga kita memiliki kebutuhan yang berlebihan. Jangan biasakan anak kita hidup apa? Hidup mewah. Jangan biasakan istri kita hidup mewah. Akhirnya punya kebutuhan yang melonjak, yang terkadang melampaui kemampuan kita ya. Kalaupun kita mampu, kita jangan ajari mereka demikian. Bukan kita juga suruh mereka hidup susah, enggak. Tapi yang penting, yang wajar, jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahi alladzi la ilaha illahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, beliau berkata, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Dia. In kuntu la a'damidu bikabidi 'alal ardi minal ju'. Sungguh terkadang aku bersandar atau terjatuh di tanah ya, di atas hatiku ya, karena lapar yang luar biasa ya. Saking lapar sehingga bangun dari tanah sulit ya, karena begitu lapar yang luar biasa. Wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju'. Dan terkadang aku mengikat perutku dengan batu karena kelaparan ya. Aku mengikatkan perutku dengan batu karena kelaparan. Wa laqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Satu hari aku duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tujuannya apa? Abu Hurairah lapar, tapi dia bingung mau minta makan dari siapa. Maka kalau ada orang lewat, dia pura-pura nanya, siapa tahu diajak makan. Siapa tahu diajak makan. Maka lewatlah Abu Bakar, maka dia pun hentikan Abu Bakar, dia berbicara, coba nanya-nanya tentang sesuatu, tapi Abu Bakar tidak mengajak makan. Kurang memahami. Kemudian Umar lewat, maka dia berhentikan juga. Siapa tahu diajak makan, ngobrol, mungkin tanya sesuatu, ternyata juga tidak ajak makan. Kata para ulama, bukannya Abu Bakar tidak mengajak makan. Insya Allah Abu Bakar dan Umar paham. Cuma mereka mungkin juga tidak punya. Sebagaimana pertemuan lalu kita telah sampaikan, mereka terkadang keluar karena kelaparan. Famarra biyan Nabi SAW, maka Nabi lewat. Fatabassama hina ra'ani, maka Nabi tersenyum ketika melihatku. Tidak usah nanya-nanya, Nabi sudah paham. Nabi tersenyum. Wa arafa ma fi wajhi, dan Nabi tahu apa yang ada di wajahku. Wa ma fi nafsi, dan Nabi juga tahu apa yang ada pada jiwaku. Jadi firasat Nabi tahu ini wajah kelaparan, pengen diajak makan. Ini karena sudah saking parahnya ya, sampai terkadang harus tersungkur di tanah saking laparnya. Dan itu menunjukkan mungkin lapar berhari-hari, bukan sehari, mungkin 2 hari, 3 hari. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, Abahir. Rasulullah memanggil dengan panggilan canda, panggilan sayang. Abu Hurairah dia panggil Abahir. Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah dengan senang hati. Labbaik artinya aku memenuhi panggilan dengan senang hati. Qala ilhaq, ikuti aku. Wa madha fattaba'tuhu, maka Nabi pun berjalan, aku pun mengikut dari belakang. Fadakhala fasta'dzana, kemudian Nabi SAW masuk dan minta izin untuk masuk. Fa'aidzana li, minta izin agar ikut masuk di rumahnya istri Nabi. Nabi minta izin, ada Abu Hurairah, maka diizinkanlah aku untuk masuk. Fa'adzina li fadakhaltu, aku pun masuk. Fawajada labanan fi qadah, maka Nabi mendapati susu dalam satu cangkir, mungkin cangkir besar. Faqala min aina hadzal laban, Nabi bertanya kepada istri, dari mana susu ini? Qalu ahdahu laka fulan. Si fulan atau fulanah telah beri hadiah kepadamu. Karena kalau sedekah Rasulullah SAW tidak boleh makan. Rasulullah hanya menerima apa? Hadiah. Ini hadiah. Satu cangkir. Rasulullah berkata, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah. Ya, maksudnya Abu Hurairah lumayan satu cangkir susu buat berdua. Mungkin pikiran Abu Hurairah demikian.
Qultu labbaik ya Rasulullah. Qala ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Kata Nabi, pergilah engkau ke ahli suffah dan panggil mereka ke sini. Semuanya kita ajak minum susu. Susu 1 cangkir. Qala, kata Abu Hurairah, wa ahlu suffati adhiyaful Islam. Ahlu suffah adalah tamu-tamu Islam. Jadi orang-orang yang berhijrah dari manapun, dari Yaman, dari Mekah menuju Madinah, dari negeri-negeri yang lain. Kalau mereka sampai di Madinah, mereka punya keluarga, maka mereka tinggal di keluarga tersebut. Kalau mereka punya kawan dekat, mereka tinggal di kawan dekat tersebut. Terkadang mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada kawan, tidak ada saudara, dan tidak ada yang bisa menampung mereka. Karena tidak semua kaum Ansor kaya. Tidak semua kaum Ansor kaya. Akhirnya Rasulullah SAW bikin seperti Saqifah, semacam atap di belakang Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan atap tersebut tanpa ada dinding. Jadi masjid, di Sufah itu bukan masjid. Sufah itu di belakang apa? Masjid. Jadi mulhaq. Jadi setelah masjid selesai ada tambahan atap, mungkin dipasang tiang. Nah mereka tinggal di situ untuk menaungi mereka. Untuk menaungi mereka. Sehingga mereka tinggal di situ, ya tidur di situ, sehari di situ. Mereka miskin ya. Kata Abu Hurairah, la ya'wuna ala ahlin wala malin wala ala ahad. Mereka bernaung tanpa ada keluarga, tanpa ada harta, tanpa ada seorang pun yang bantu mereka. Wa kana idza atatu shadaqatun ba'atha biha ilaihim. Kalau ada sedekah datang kepada Nabi, Nabi segera bagi sedekah tersebut kepada ahlu suffah. Ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 300 orang. 300 orang secara keseluruhan, tapi naik turun. Mungkin kadang 100, kadang puluhan, kadang 200. Karena tidak tetap. Yang sudah dapat naungan maka pergi. Yang sudah punya usaha maka keluar. Ini tempat sekedar darurat, jumlah mereka naik turun. Tapi ada yang mengatakan jumlah total semuanya sekitar 300. Sebagian ulama berusaha menulis nama mereka, siapa yang pernah tinggal di suffah tersebut. Maka kalau ada sedekah datang kepada Nabi, Nabi utamakan berikan kepada ahlu suffah. Di antara dalil akan hal ini ketika Nabi dapat ghanimah, di antaranya dapat budak-budak. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha mendengar Nabi punya budak, maka Fatimah ingin minta pembantu, datang ke ayahnya minta 1 budak untuk membantu di rumahnya. Tapi rupanya Nabi tidak kasih. Nabi tidak kasih. Kenapa? Nabi mengatakan saya tidak bisa membiarkan ahlu suffah kesulitan. Mending budak ini saya jual, hasilnya buat apa? Buat ahlu suffah. Sampai putrinya pun tidak dia kasih pembantu. Karena Rasulullah perhatian sama ahlu suffah. Begitu datang sedekah Rasulullah kasih. Walam yatanawal minha syai'an. Rasulullah dapat sedekah, Rasulullah tidak makan sama sekali. Wa idza atatu hadiyatun arsala ilaihim. Demikian juga kalau ada hadiah datang, Rasulullah juga kasih kepada mereka. Wa asaba minha, tapi Rasulullah SAW makan sebagian. Karena hadiah Rasulullah SAW boleh, ya. Boleh makan hadiah, sisanya Rasulullah SAW kasih kepada mereka, ya. Wa asyarakahum fiha, dan Rasulullah membuat mereka ikut serta makan dari hadiah tersebut. Fasa'ani dzalik, ketika Rasulullah suruh aku panggil ahlu suffah, ini tidak menyenangkan hatiku. Fakultu, wa ma hadzal labanu fi ahli suffah? Apa urusannya susu ini dengan ahlu suffah? Terlalu sedikit untuk apa ahlu suffah. Jadi wa kuntu ahaqqa an usiba min hadzal laban. Aku lebih berhak untuk minum. Kenapa panggil ahlu? Dalam hatinya ini bergejolak. Lapar berhari-hari. Depan mata ada minuman, tinggal minum, ternyata enggak jadi. Suruh panggil apa? Orang lain. Jadi bergejolak dalam hati Abu Hurairah. Dia bilang, wasa'ani dzalik. Ini buat aku enggak menyenangkan hatiku. Ini susu buat ahlu suffah terlalu banyak. Taruhlah 80 orang. Mana cukup? Dan aku lebih utama an usiba min hadzal labani syarbatan ataqawwa biha. Aku lebih utama minum susu tersebut supaya aku kuat. Fa idza ja'u wa amarani fakuntu ana u'tihim. Akhirnya mereka pun datang. Jadi bayangkan Abu Hurairah hatinya gimana, manggil orang puluhan untuk minum susu tersebut. Sementara dia sangat apa? Lapar. Kemudian dia panggil, setelah itu Rasulullah suruh aku yang tumpahin susu tersebut kepada mereka. Wa ma asa an yabluguni min hadzal laban. Ya kalau saya bagi-bagi, mungkin cangkirnya besar ya, mungkin qadah mungkin besar. Terus satu minum, saya kebagian enggak, kata Abu Hurairah. Ini kalau 20 orang aja sudah mungkin, apakah saya kebagian? Mungkin mereka pengertian minum sedikit, tapi apakah sampai pada saya, kata Abu Hurairah?
Ya. Wa ma asa an yablughani min hadzal laban. Apakah sampai kepada saya dapat giliran wong saya terakhir nanti. Walam yakum min taatillahi wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddun, tapi saya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan hati berat tetap saya bagi. Ayo, ayo. Fa ataituhum fada'autuhum. Aku pun datang kepada mereka, aku panggil mereka untuk datang ke rumah, fa aqbalu, lalu mereka pun datang, wasta'dzanu, mereka minta izin untuk masuk, fa adzina lahum wa akhadhu majalisahum fil bait minal bait. Lalu Rasulullah izinkan mereka masuk, mereka pun duduk semuanya di rumah Nabi atau di hujurat. Qala Abahir, sebagaimana tadi SOP-nya. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah, khudh fa'atihim, ambil tu susu kasih mereka. Qala fa akhadhul qadah, aku pun ambil gelas tersebut atau gelas besar. Faja'altu u'tihi ar-rajul fayashrabu hatta yarwa. Aku kasih satu orang, dia minum sampai puas, kenyang, sampai hilang. Susu mengenyangkan juga, bukan cuma menghilangkan dahaga, sampai hilang dahaganya. Tsumma yaruddu alayya al-qadah, kemudian dia kembalikan kepadaku cangkir tersebut atau gelas tersebut. Fa'utihi rajul, aku kasih lagi orang yang kedua. Fayashrabu hatta yarwa, maka dia pun minum sampai dia hilang dahaganya. Tsumma yaruddu alal qadah, kembalikan lagi gelas yang sama. Fa'utihi rajul, aku kasih orang ketiga. Fayashrabu hatta yarwa, kemudian dia minum sampai puas. Tsumma yaruddu alayya al-qadah, kembalikan lagi, aku kasih terus menerus hatta tahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai semua sudah saya kasih minum, saya kasih kepada Nabi. Wa qad rawiyal qaumu kulluhum, semua hadirin semua sudah hilang dahaganya. Fa akhadha al-qadah fa wada'ahu ala yadihi, maka Rasulullah ambil gelas tersebut, Rasulullah letakkan di tangannya. Fa nadhara ilayya fatabassama, Rasulullah lihat aku lagi, Rasulullah tersenyum. Faqala Abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, baqitu ana wa anta, tinggal saya dan kamu saja. Qultu sadaqta, benar ya Rasulullah. Qala uqud, duduk, ishrab, minum. Faqa'atu fasharibtu, aku duduk. Selesai, kata Nabi, ishrab, minum lagi. Yang lain cuma sekali-sekali. Abu Hurairah terakhir suruh minum berulang-ulang. Famazala yaqul ishrab, dia terus Rasul ulang, minum lagi. Sudah selesai, minum lagi. Hatta qultu, sampai aku berkata, la, tidak bisa lagi ya Rasulullah. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, la ajidu lahu maslakan, aku tidak menemukan saluran lagi buat susu ini. Semua saluran sudah full. Qala fa'arini, kata Rasulullah, berikan kepadaku. Fa'ataituhul qadah, aku berikan gelas tersebut kepada Nabi. Fahamidallah, kemudian Rasulullah memuji Allah. Wasamma, kemudian Rasulullah SAW menyebut nama Allah, bismillah, wa syaribal fadlah, kemudian Rasulullah SAW minum dari sisa minumanku tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana kesederhanaan Nabi dan para sahabatnya, ya, sampai di antara mereka yang tinggal di Suffah, sebagaimana Abu Hurairah menuntut ilmu sampai kelaparan, sampai menunjukkan wajah melas kepada Abu Bakar dan Umar, namun mereka berdua tidak paham, atau mungkin paham tapi tidak punya apa-apa untuk diberikan. Dan bagaimana Rasulullah SAW hidup zuhud, dia perhatian kepada ahlu suffah. Apapun hadiah yang datang segera dia kirim kepada ahlu suffah, dia makan sebagian, sisanya diberikan kepada ahlu suffah. Kalau ada orang kasih kita hadiah, mungkin kita kurang suka, ambil aja, makan sedikit, terus sisanya kita kasih orang, ya, agar dia senang bahwasanya kita makan dari apa yang dia berikan kepada kita. Ini di antara mukjizat Nabi SAW, di mana Nabi bisa membuat makanan menjadi banyak, dan ini terjadi berulang-ulang. Di antaranya kisah ini, di antaranya seperti saya pernah sampaikan dalam perang Khandaq, ketika makanan Jabir dijadikan banyak oleh Nabi SAW. Demikian dalam perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW berjalan dari Madinah menuju Tabuk dengan jarak 750 km, maka orang-orang kelaparan. Mulailah orang-orang menyembelih onta mereka untuk makan. Ketika mereka mulai menyembelih, Umar datang kepada Nabi, kasih ide, ya Rasulullah, kalau kita potong onta terus, lama-lama habis onta. Kita enggak mau sampai ke tujuan atau pulang susah, karena kita kelaparan. Bagaimana kalau kau lakukan yang biasanya kau lakukan? Umar ingatkan, kan kau punya kemampuan untuk minta barokah kepada Allah. Akhirnya Nabi suruh kumpulkan makanan yang ada, dikumpulkan di semacam taplak atau kain. Kemudian Rasulullah doakan, maka makanan tersebut menjadi banyak. Itu di antara mukjizat Nabi. Ini
mukjizat Nabi seperti ini berulang-ulang. Air sedikit jadi banyak, makanan sedikit jadi apa? Jadi banyak. Dan ini hanya dilakukan oleh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun karomah tidak sampai pada derajat ini. Seperti karomah yang dialami oleh Maryam ibunya Isa alaihissalam. Kata Allah, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha?" Qalat huwa min indillah. Setiap Zakaria alaihissalam masuk ke Maryam, dia dapati ada makanan di sisi Maryam, padahal Maryam tidak keluar cari makan tiba-tiba ada. Bahkan disebut oleh para tafsir, kalau Maryam di musim dingin terkadang datang buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Kalau Maryam sedang di musim panas, terkadang datang buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim apa? Dingin, dari tempat yang lain ya. Karomah, makanan pindah satu tempat ke tempat lain itu disebut karomah. Tapi makanan sedikit jadi banyak, itu tingkatannya levelnya mukjizat. Oleh karenanya, di antara kesamaan antara mukjizat dengan karomah, sama-sama khariqul adah, sama-sama hal-hal yang luar biasa. Tetapi ditinjau dari level, maka level mukjizat sangat tinggi. Sangat apa? Tinggi dan jauh di atas level karomah. Sama-sama kejadian luar biasa, tapi level mukjizat sangat tinggi. Baik, kita lanjutkan. Dan dulu zaman dahulu mereka mungkin puluhan atau banyak orang lah. Satu gelas diminum rame-rame. Ada kebersamaan, tidak ada rasa jijik sama sekali. Ya mungkin dulu corona belum ada ya, saya kurang tahu. Tapi mereka bayangkan gelas ganti-gantian, tidak ada masalah. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan. Ya. Hadis berikutnya, wa an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hujrati Aisyah maghshiyan alayya. Sungguh aku telah melihat diriku. Dia menceritakan tentang masa lalunya. Dulu saya pernah wa inni la akhir, aku tersungkur, terjatuh, tidak sadarkan diri. Saking laparnya. Fima baina mimbari Rasulullah SAW ila hujrati Aisyah, yaitu di raudhah antara mimbar Nabi dengan rumahnya Aisyah. Maghsyiyan alayya, yaitu aku pingsan. Saking laparnya. Fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuki. Datang orang, dia letakkan kakinya di atas leherku. Wa yura anni majnunun wa ma biya min junun. Dan disangka aku ini gila. Karena tersungkur, tidak sadar, disangka aku gila, padahal aku tidak gila. Ma biya illa luju, aku demikian karena saking apa? Laparnya. Itu benar-benar habis tenaga, dan ini menunjukkan mungkin tidak makan berhari-hari. Karena orang kalau satu hari makan masih bisa jalan. Ya. Tapi kalau 2 hari, 3 hari mungkin nggak kuat ya. Maka ini sudah Abu Hurairah tidak makan berhari-hari. Dalam rangka nuntut ilmu, makanya dia tersungkurnya antara mimbar dengan apa? Hujrah Nabi, entah dia sholat, entah duduk pengajian, dia tidak kuat sampai dia pun tersungkur saking laparnya. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu hidup sangat sederhana sampai akhirnya lapar karena menuntut ilmu. Dan datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, sebagaimana para sahabat mengikat perut mereka dengan batu, demikian juga Nabi SAW dalam beberapa hadis disebutkan beliau mengikat perut beliau dengan batu. Ya. Seperti ketika di perang Khandaq. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, lamma hafara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul khandaqa asabahum jahdun syadid. Ketika Nabi dan para sahabat sedang menggali Khandaq, mereka ditimpa dengan kesulitan yang sangat parah, yaitu musim dingin, musim kelaparan, kurang makan, musim dingin. Harus menggali parit yang lebar dan panjang dan dalam. Hatta rabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala batni hajaran minal ju'. Sampai Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu karena saking laparnya. Saya kurang tahu, mungkin kalau lapar diikat mungkin laparnya jadi diam, bisa jadi ya. Saya pernah punya kawan, anak UIM juga. Dia cerita waktu musim-musim ngirim bantuan ke
ke suatu tempat, ya tidak perlu sebutkan. Dia sampai harus tinggal lama di suatu daerah tanpa makan. Dia bilang, saya ikat perut saya baru praktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ketika perut benar-benar menggeliat saking lapar, saya ikat. Dan itu meredakan rasa lapar. Ada yang mengatakan kalau diikat maka punggung bisa tegak sehingga jalan tidak kesakitan. Tapi dia sendiri ngomong sama saya ketika dia di puncak-puncak kelaparan, dia ambil batu, dia ikat pakai kain, maka ditekan lambungnya, maka sakit lapar tadi berkurang. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, tadi hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat yang dari Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fawajadtuhu jalisan wa ashabihi yuhaddithuhum wa qad asaba batnahu bi asabah wa ana asyukku ala hajar, ya. Dalam berkata seorang perawi, ana asyukku ala hajar. Kata Anas, aku datang menemui Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Sedang ngobrol dengan para sahabat, ternyata Nabi lagi ngobrol sama sahabatnya, dia ikat apa? Perutnya. Kelihatan, oh ada ikatan pada perutnya. Menurut perawi, Nabi mengikat perutnya dengan kain, dalamnya ada apa? Batu. Jadi Nabi ngobrol, tetap ketemu para sahabat dalam kondisi apa? Kelaparan. Maka ditanyalah para sebagian sahabat, atau aku bertanya kepada sebagian sahabat, lima asaba Rasulullah SAW batunahu, kenapa Rasulullah SAW ikat perutnya? Minal ju', karena kelaparan. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ata Abu Talha ta Ummu Sulaim. Abu Talha datang kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Wa Abu Talha rabahu faqala indaki ya Ummu Sulaim syai'in fa inni marartu ala Rasulullah sallallahu, maka Abu Talha berkata, wahai Ummu Sulaim, kau punya sesuatu. Sungguhnya tadi saya melewati Rasulullah sallallahu bahwa yukri ashabahu suffah surat An-Nisa. Rasulullah sedang mengajarkan surat An-Nisa kepada ashabu suffah. Wa qad rabata ala batini hajaran minal ju'. Saya lihat Nabi ikat perutnya dengan kain ada batunya karena saking laparnya. Karena kelihatan orang dulu kan pakai izar sama rida. Jadi kalau pakai rida, kalau ngikat perut kelihatan. Ikat perut kelihatan. Jadi kelihatan batu diikat di perut Nabi. Jadi ini dialami oleh Nabi berulang-ulang. Dilakukan juga oleh para sahabat. Jadi mereka sering kelaparan karena kekurangan, ya, karena kekurangan. Taib, hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'ir, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi baju perangnya digadaikan di sisi pada seorang Yahudi untuk berhutang atau meminjam 30 sa' syair. 30 sa' syair. Satu sa' ukuran zakat sekarang, yaitu kira-kira 2,5 kilo sampai 3 kilo. Syair adalah makanan yang buruk, bukan bur. Bur lebih enak. Syair itu makanan yang tidak enak. Ya, tapi Rasulullah SAW, maksudnya lihat di sini Rasulullah SAW dia berhutang, meninggal dalam kondisi punya hutang, dan yang dia jadikan bahan gadai adalah baju perangnya. Dan kita tahu bahwasanya seorang tidak akan menggadaikan senjatanya kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Kalau kita gadaikan, misalnya kita punya senjata, nggak mungkin kita gadaikan pistol atau pedang, apalagi kemungkinan perang itu ada. Kita akan gadaikan yang lain. Kemungkinan Nabi sudah nggak punya apa-apa. Nabi nggak punya apa kecuali pakaian perang, maka itu yang dia gadaikan. Kemudian dia tidak gadaikan kepada para sahabat. Kenapa? Kata para ulama, karena Nabi nggak enak sama mereka. Kalau Nabi gadaikan kepada para sahabat atau Nabi bilang pinjam, nanti para sahabat tidak mau dikembalikan. Rasulullah tidak ingin menyusahkan mereka, ya. Sudah kita jelaskan Rasulullah SAW sering dalam kondisi susah dan kondisi lapar, namun dia berdiam diri. Dia tidak bunyi di Facebook, ya. Rasulullah SAW susah dan dia diam-diam saja, ya. Diam-diam saja sehingga terkadang para sahabat tidak tahu kesusahan yang dialami oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berhutang kepada seorang Yahudi. Kemudian hutang buat apa? Untuk beli bahan yang kebutuhan primer, yaitu syair, bukan untuk beli yang mewah-mewah, tapi makanan, ibaratnya untuk beli beras yang harga rendahan. Karena Rasulullah SAW punya 9 keluarga, 9 rumah. Maka Rasulullah SAW perlu mereka untuk makan mereka. Jadi untuk beli makanan pokok. Dan Rasulullah SAW menggadaikan
baju perangnya menunjukkan tidak ada lagi yang beliau miliki. Ini menunjukkan bagaimana sederhananya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika meninggal dunia beliau tidak punya apa-apa, bahkan berhutang kepada seorang Yahudi. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh bermuamalah dengan ahlu zimmah, yaitu di zaman itu ahlu zimmah mereka tinggal di negara Islam dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara Islam disebut dengan ahlu zimmah. Itu boleh bermuamalah dengan orang kafir yang bukan harbi. Kalau harbi, orang kafir yang memerangi, membunuh, maka jangan ya. Tapi kalau orang kafir yang tidak harbi seperti yang zimmi, yang tinggal di negara Islam dengan aturan-aturan dia tepati, kemudian dia juga bayar semacam pajak ya, upeti sebagai tanda ketundukan, atau orang kafir yang berdamai dengan kita ya, ada perdamaian seperti yang terjadi zaman sekarang, hampir seluruh negara berdamai di bawah naungan PBB, ada kerjasama mereka untuk saling damai. Maka kita namanya orang kafir, namanya kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perdamaian dengan kita. Yang satunya lagi namanya kafir al-musta'man. Al-musta'man itu orang kafir yang kita perang dengan dia, tapi dia didelegasikan oleh musuh dan kita harus menjamin keamanan jika ada keperluan. Maka ini juga tidak boleh kita khianati. Jadi orang kafir yang boleh dibunuh dan boleh diambil harta cuma satu, yaitu kafir yang berperang. Kalau berperang ya wajar kita membunuh atau kita terbunuh. Tapi kafir selain itu, kafir yang punya perjanjian damai, kafir yang tinggal di kekuasaan wilayah Islam seperti kafir zimmi atau kafir musta'man yang diutus delegasi, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu, darahnya haram, hartanya juga haram. Maka boleh kita bermuamalah dengan orang kafir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hutang kepada seorang Yahudi. Maka demikian juga para ulama mengatakan jika misalnya orang kafir tersebut memberi hadiah ya, maka tidak mengapa kita terima, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang kafir ya. Beliau menerima hadiah di antaranya dari Raja Al-Muqawqis, ketika Muqawqis Nasrani, ketika Nabi dakwahi dia tidak mau masuk Islam tapi dia kasih hadiah berupa begol dan juga di antaranya Maria Al-Qibtiyah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terima. Di antaranya ketika Nabi perang Khaybar, Nabi diberi hadiah oleh wanita Yahudi, kambing yang dimasak, hadiah buat Nabi. Nabi makan, ternyata kambing tersebut dikasih racun. Sehingga Nabi sempat makan racun tersebut. Ketika Nabi makan, maka kambingnya berbicara, ini masmumah. Tapi Allah mentakdirkan Nabi sudah sempat memakannya. Kata kambing tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Maka Nabi bilang, sahabat berhenti, jangan makan. Sungguhnya kambing ini mengabarkan dia beracun. Sebagian sahabat sudah terlanjur makan dan kemudian meninggal tidak lama kemudian. Tapi Nabi SAW Allah takdirkan meninggalnya 3 tahun lagi. Ya, di antara sebabnya karena racun yang masuk tadi. Kata para ulama agar Nabi mendapatkan pahala syahadah, pahala mati syahid. Ya, sebagaimana sahabat-sahabatnya. Oleh karenanya pembahasan berikutnya, bagaimana hukum menerima hadiah dari orang yang penghasilannya haram. Ya, ini dibangun di atas masalah ini. Atau orang membeli dengan hasil yang haram. Atau orang memberi hutangan dengan hasil yang haram. Yahudi ini kan memberi hutangan kepada Nabi, ya enggak? Dia dapat gandum dari mana? Dari kegiatan dia seharian kan. Padahal kita tahu orang Yahudi makan riba. Wa aklihimur riba. Ya, mereka makan riba. Akaluna lisuhud. Mereka suka makan dari hasil yang haram. Allah sebutkan sifat orang Yahudi. Tapi ketika terjadi proses jual beli atau terjadi proses utang piutang, Nabi tidak tanya-tanya ini dari hasil riba atau bukan. Pokoknya terjadi muamalah. Rasulullah kasih gadai, Rasulullah SAW terima apa? Pinjaman. Sehingga dari sini dibahas oleh para ulama, jika orang yang beri kita pinjaman atau membeli barang kepada kita atau memberi hadiah kepada, semuanya muamalah, apa memberi hutang atau membeli barang dari kita dengan hasil yang masih tidak jelas atau memberi hadiah kepada kita dengan hasil yang tidak jelas, maka ada 2 kondisi. Kondisi pertama, orang tersebut tidak seluruh penghasilannya haram, masih bercampur haram dan halal. Bercampur haram dan halal. Maka ini pendapat yang kuat
bahwasanya selama kita tidak tahu dari halal dan haram, maka kita boleh apa? Lakukan transaksi. Selama kita tidak tahu. Dia misalnya dia beli, misalnya seorang kita penjual properti, kita jual rumah, terus dia beli rumah, dia punya uang, ternyata uang tersebut dia pinjam dari riba, paham? Dia beli, ya sudah, kita nggak usah tanya uang dari mana. Dia beli, kita jual, selesai. Ya. Atau kita jual barang terus datang pezina, dia beli mobil, kita jual mobil, kita nggak usah tanya, ini hasil zina ya, nggak usah tanya. Karena mungkin dia ada hasil yang lain, kita nggak perlu tahu. Baik, ini pendapat pertama, ini kuat, pendapat yang paling kuat. Jadi tidak mengapa. Khilaf juga terjadi jika ternyata seorang tersebut semua hasil usahanya dari yang haram. Dia tidak punya pekerjaan kecuali zina, dia tidak punya penghasilan kecuali riba, ya. Maka ketika dia kasih hadiah kepada kita, bolehkah kita terima? Makin ada khilaf juga yang kuat. Kalau kita nggak tahu, nggak ada urusan, atau hartanya masih bercampur, kita nggak perlu tanya-tanya. Tapi kalau kita tahu harta yang dia mau berikan hadiah kepada kita benar-benar dari hasil yang haram, maka apa yang bolehkah kita terima atau tidak? Karena terkadang saya pernah diundang sama kawan baik ngaji, kakaknya kerja di bank ribawi. Dia hidangkan teh, hidangkan makanan, saya diam aja. Ayo, Ustaz Firanda makan, bingung juga. Riba ya, nggak mungkin saya ngomongin, saya tidak seberani itu ya. Saya diam ya, saya nggak sentuh juga ya, sentuh juga. Ya, seperti ada seorang juga Ustaz diundang sama seorang, orang ini ngeluh, diundang. Dia bilang, kenapa kalau saya undang makan Ustaz tersebut, pasti Ustaz itu mau bayar. Dia nggak boleh saya bayar. Dalam hati karena kerjamu bermasalah. Ustaz itu tidak mau. Dia mau bayar apa? Sendiri. Tapi kita bicara secara fikih. Ada orang penghasilannya 100% apa? Haram. Dia undang kita makan atau dia kasih hadiah. Bolehkah kita terima? Khilaf. Mayoritas ulama berpendapat kalau dia 100% haram atau kerjaannya bukan 100% haram tapi dia bilang ini yang bagian ribaku untuk kamu. Maka mayoritas ulama berkata tidak boleh diterima. Karena kita tahu itu adalah hasil yang haram. Atau kita tahu penghasilan dia seluruhnya haram. Ini pendapat Ibn Rajab Al-Hambali. Tapi ada pendapat lain. Seperti pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau berkata tergantung. Kalau dia mau kasih kita haram. Kita tahu itu haram. Tapi haram ada dua. Haram pertama adalah ini barang haram secara zatnya. Misalnya dia curi motor orang. Terus dia kasih hadiah, ini hadiah buat kamu, saya baru curi dari tetangga. Maka seperti ini tidak boleh kita terima. Secara mutlak tidak boleh. Tapi kalau dia dapat uang tersebut dari main judi, ya, dari praktek riba, dari dangdutan, dari halal yang haram, kemudian dia kasih, menurut Syekh Utsaimin boleh. Secara hukum fikih, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah hukumnya apa? Boleh. Beliau berdalil dengan dalil yang sama. Yahudi kasih Nabi SAW hadiah, SAW terima. Padahal kita ketahui Yahudi selalu riba. Dan kemungkinan besar itu hasil riba. Tapi Rasulullah SAW tidak perinci ini riba atau enggak. Rasulullah SAW terima. Oleh karenanya, kalau mereka melakukan praktik riba haram bagi mereka ketika diberikan kepada kita sebagai hadiah, maka hukumnya halal karena kasusnya adalah hadiah dari orang kafir kepada atau orang pelaku maksiat kepada kita, maka berbeda. Tentu ada pembahasan khilaf dalam masalah ini. Kalau kita bilang ini secara fikih, tapi kalau kita bilang apa yang terbaik? Yang terbaik lihat situasi dan kondisi. Misalnya kita punya keluarga selalu main judi dan dapat uang banyak. Setiap dapat uang kasih kita. Kita ustadz misalnya. Nah kalau kita terima terus seakan-akan top. Terus main judi seakan-akan kita dukung dia. Sebaiknya kita tidak usah terima. Kita bilang enggak. Kenapa? Hasil judi saya enggak mau. Meskipun secara fikih boleh. Tapi kita lihat masalah kita bilang enggak. Ini sekedar apa? Tambahan pembahasan. Kalau sudah azan kasih tahu ya. Kemudian hadis berikutnya wa Anas radhiyallahu anhu qala rahana Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi syair. Rasulullah sallam menggadaikan baju besinya, baju perangnya, baju besi untuk perang yang digunakan ketika berperang. Dir' itu pakaian besi, pakaian perang. Ada helmnya, ada bajunya, tapi dir' itu yang di baju. Untuk berhutang atau pinjam syair gandum. Wa masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi syairin wa ihalatin sanikhah. Ya, dan aku datang kepada Nabi, aku bawa roti dari syair, yaitu roti yang kasar, sebagaimana pernah kita jelaskan.
Wa ihalatin sanikhah. Ihalah itu semacam campurannya, kalau zaitun kah atau minyak samin kah, ya apa namanya? Ya seperti itu untuk campuran roti supaya rotinya lembut, tapi sudah sanikhah, saya sudah tengi. Jadi saya bawa pasangannya roti yaitu berupa minyak samin atau minyak zaitun tapi sudah tengi. Cuma enggak ada lagi yang lain. Ya. Dan Nabi makan dari makanan seperti itu. Walau qad sami'tu yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma asbaha li ali Muhammadin illa sa'un wala amsa." Sungguh keluarga Muhammad SAW ya, tidak memiliki apa-apa di pagi hari maupun di sore hari kecuali cuma satu sa'. Ya. Kecuali cuma satu sa'. Wa innahum latis'atu buyu abyatin, dan mereka ada 9 rumah. Sudah azan ya? Belum. Mereka 9 rumah. Ini menjelaskan kenapa Nabi SAW pinjam makanan ke orang Yahudi, karena dia enggak punya apa-apa. 9 keluarga cuma memiliki satu sok gandum yang buruk, yang jelek. Maka terpaksa Rasulullah SAW minjem. Kalau saja Rasulullah SAW punya, Rasulullah tidak akan pinjam. Dan ada hikmahnya untuk menunjukkan boleh bermuamalah dengan non-muslim. Boleh bermuamalah dengan non-muslim. Islam adalah agama yang realistis, tidak melarang untuk bermuamalah dengan non-muslim. Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir non-muslim yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya. Jadi tidak mengapa. Orang baik kita balas dengan kebaikan. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu 70 min ahli suffah. Kata Abu Hurairah, sungguh aku telah melihat 70 penghuni suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida. Tidak seorang pun dari 70 orang tersebut punya selendang. Jadi punya kain cuma satu, cuma sarung doang. Tidak ada yang punya pakaian atas. Rida itu pakaian atas, izar pakaian bawah. 70 orang semua tidak ada yang punya pakaian atasan. Saking miskinnya. Ya. Imma izar wa imma kisa. Kalau bukan izar, kisa. Kisa itu kain panjang yang diikatkan supaya sekalian buat atas, sekalian buat bawahan. Qatrabatu fi a'naqihim. Mereka ikat dari atas. Jadi kain cuma satu. Diikat di atas, nyambung ke bawah. Ya. Minha ma yablughu nisfas saqain. Saking kecilnya kain tersebut, ada yang kainnya sampai di tengah betis. Wa minha ma yablughul ka'bain, di antaranya ada yang agak panjang sampai di kedua mata kaki. Fa yajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuhu, dan sebagian mereka terkadang harus nutup-nutup, dipegang dengan tangan agar tidak terlihat auratnya, karena kalau dibuka sedikit kebuka. Saking kecilnya kain tersebut. Artinya ini kondisi para sahabat. Makanya saya sering sampaikan, para fuqaha membahas bagaimana hukum salat dengan menggunakan satu kain. Karena memang ada orang-orang dulu susah, tidak punya baju, sampai hanya punya satu kain. Bolehkah dia lilit supaya bisa sholat? Apakah sholatnya sah? Dibahas oleh para fuqaha. Kalau kita Masya Allah, baju puluhan, celana puluhan, banyak ya. Jadi kita benar-benar di atas nikmat yang luar biasa. Sementara para sahabat dahulu, mereka hidup dengan penuh kesederhanaan. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang ada wanita lamarkan dirinya, menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Saya ingin dinikahi oleh engkau, hai Nabi. Nabi lihat atas, Nabi lihat bawah, Nabi tidak tertarik. Akhirnya Nabi diam. Nabi mau nolak, gak enak. Akhirnya dia berkata, kalau kau tidak mau ya Rasulullah, saya aja yang nikahi. Kata Rasulullah, oke, kau aja yang nikahi. Kau punya mahar apa? Saya punya sarung untuk mahar. Terus kita lanjutkan bahwasanya demikianlah kondisi para sahabat Nabi SAW, sampai di antara mereka ada yang tidak punya pakaian ya sama sekali, sampai ada yang cuma satu aja ya. Ketika ada seorang wanita wahabat nafsah halin Nabi, dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Saya menghadiahkan diriku untuk kau ya Rasulullah. Rasulullah SAW melihat sawaba sa'ada, Rasulullah melihat ke atas ke bawah. Rasulullah SAW tidak tertarik. Rasulullah SAW berdiam. Kemudian ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, illam takun laka hajah fazawijniha. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak berminat, nikahkanlah wanita itu kepadaku ya. Ya, ingin menyelamatkan wanita tersebut. Nikahkan dia kepadaku. Kata Rasulullah SAW, kau punya mahar apa? Kata dia, saya punya sarung. Terus, kalau saya kasih sarung, ada sarung yang lain? Enggak ada katanya. Maksud saya, luar biasa. Nggak punya apa-apa. Sahabat nggak punya apa-apa. Makanya dalam hadis, Rasulullah sebutkan yang pertama kali melewati syarat adalah muhajirin, ya,
ad-dunusu thiyabuhum sya'ith ru'usuhum. Yang pertama kali lewat sirat adalah kaum muhajirin yang pakaian mereka kotor dan rambut mereka semerawut. Bukan karena mereka tidak bisa bersih-bersih, tapi mereka enggak punya pakaian. Makanya pakaian mereka sering kena apa? Debu sehingga kotor. Mereka ini yang pertama kali lewat sirat dan mereka ini yang pertama kali masuk surga ya. La yankihunal mutana'imat. Ya, wala tuftah lahum abu-abu sudat. Ya. Mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang lembut-lembut, yang cantik-cantik karena mereka ditolak kalau ngelamar karena saking apa? Miskinnya. Bahkan seandainya mereka mau bertamu, orang pun tidak bisa terima mereka karena mereka apa yang diharapkan. Beda kalau orang kaya yang bertamu, pejabat bertamu. Tapi mereka yang pertama kali lewat sirat dan pertama kali masuk apa? Surga. Kenapa? Karena mereka selalu susah dalam kehidupan di dunia. Tapi di sini Rasulullah mengatakan ad-dunusu thiyabuhum, yaitu pakaian mereka yang kotor dari kalangan muhajirin. Kenapa kotor? Karena memang mereka berhijrah tinggal di Sufah enggak ada pakaian. Enggak ada pakaian, cuma punya sarung tadi. 70 orang, satu pun tidak punya lembar kain yang kedua, enggak ada. Enggak tahu bagaimana mereka cara gantinya. Tentu akan ada aroma, tapi miskin saking tidak punya apa-apa. Maka kita semua yang telah diberi banyak kenikmatan harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Tapi demikian, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada pertanyaan? Enggak ada? Alhamdulillah enggak ada pertanyaan. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.